Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar ya? Semoga sehat selalu ya teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Masih bersama dengan TBD-pedia, partner setia belajarmu. Sebelumnya teman-teman, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang menjalankannya dan bagi teman-teman yang sudah merayakannya. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir dan batin tentunya ya dari pribadi saya, misalkan banyak kesalahan dalam menyampaikan materi-materi ataupun kesalahan dalam berbicara dan juga menyinggung hati teman-teman semua, kami dari hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Momen Lebaran, momen Idul Fitri tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengonten teman-teman ya. Untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Karena kita sudah apa teman-teman? Kita sudah komitmen ya, kita akan tayang di hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat ya. Oke, insya Allah kita akan komitmen di situ dan kita akan memberikan sesuatu hal yang kami usahakan terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan jika nanti ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan berikan komentar atas kesalahan tersebut ya. Saran ya maksud saya ya. Baik, di hari Rabu ini ya, kita akan memasuki pembahasan ke-23 ya teman-teman ya. Baik, namun mohon dukungannya ya teman-teman supaya channel ini dapat berkembang dengan baik ya. Teman-teman dapat memberikan dukungan kepada kita dengan subscribe ya, kemudian like, komen, dan share ya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah siap ya untuk menyimak pembahasan soal pada hari ini? Seperti biasa, kita akan membahas ya 3 soal ya, dan masing-masing soal nanti diberikan waktu 1 menit dan silakan nanti teman-teman memberikan jawaban atas soal-soal tersebut ya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Alat tulis dan sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya ya. Ya, oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Soal pertama. Ya, masuk soal kedua. Ya, soal ketiga.
Ya, sudah selesai. Selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab ke semua soal ya. Baik, kita langsung saja pembahasan pada soal yang pertama. Seorang wanita 23 tahun datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/110, HB 14, suhu 37 dan golongan darah B. Hasil wawancara didapatkan pria tersebut mengalami penyakit, maksudnya itu wanita ya. Wanita tersebut mengalami penyakit diabetes mellitus dengan terapi insulin ya. Fisik klien tampak sehat dan tanpa jaundice ya. Masih ingat jaundice apa teman-teman? Ya, dicek kembali ya catatannya ya jika lupa ya. Baik. Apakah pria tersebut lolos donor ya? Wanita maksudnya. Apakah wanita tersebut lolos donor? Ya. Jawaban yang pertama adalah tidak lolos donor dan ditolak secara permanen. Ya. Kemudian yang B, lolos donor karena kondisi fisik terlihat sehat. Lolos donor karena tidak ada masalah secara tampilan ya. Tidak ada jaundice tadi ya. Tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi, jelas ya jawabannya ya. Kemudian yang E, lolos donor karena suhu normal ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya. Kita cek satu-satu ya terkait dengan jawabannya ya. Tidak lolos donor karena suhu normal. Lolos donor karena suhu normal ya. Apakah bisa? Ya, mungkin ya, ini mungkin bisa ya. Karena memang benar suhunya normal ya, mungkin bisa. Tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi ya. Yang mana yang tinggi di sini kira-kira? Ya, lolos tidak tidak lolos karena tekanan darah tinggi. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Yang misalkan terkait dengan tekanan darah yang tidak meloloskan pada poin yang apa? Kalau tekanan darah? Ya, benar ya, yang diastol. Kalau sistolnya normal ya, dia lolos ya. Tapi diastolnya ya tidak lolos. Oke. Ini bisa jadi nih. Ini bisa jadi jawabannya ya. Kemudian lolos donor ya, tidak ada masalah secara tampilan. Ya, sepertinya tidak kalau yang ini ya, jelas ya. Kenapa? Jelas tadi tekanan darah tinggi dan dia kemungkinan besar tidak akan lolos ya. Lolos donor karena kondisi fisik terlihat sehat ya. Fisik boleh sehat, tapi dari hasil pemeriksaannya kita lihat bahwa tekanan darahnya tinggi ya. Oke, tidak juga. Kemudian bagaimana dengan tidak lolos donor dan ditolak secara permanen? Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Ya, kenapa? Karena yang jawaban tidak lolos donor dan ditolak secara permanen ini alasannya apa? Karena beliau ya wanita ini dia mengalami apa? Mengalami penyakit diabetes mellitus. Dengan catatan lagi ya, penyakit diabetes mellitus yang seperti apa? Dengan terapi insulin. Kalau pembahasan soal sebelumnya, penyakit diabetes mellitus bukan menjadi jawaban karena masih masih ada beberapa pertimbangan untuk bisa diloloskan. Tapi kalau untuk kali ini karena ada catatan dengan menggunakan terapi insulin, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang jelas bahwa wanita tersebut tidak lolos donor dan ditolak secara permanen ya. Nih, teman-teman, ini juga dari Permenkes ya, disampaikan bahwa ketika seseorang yang mengalami penyakit diabetes mellitus ya, kemudian dia mendapatkan terapi insulin, dari aturan itu ditolak secara permanen ya. Oke, itu untuk soal pertama, teman-teman. Kemudian soal kedua. Seorang pria umur 45 tahun ya datang ke PMI untuk donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/50, HB 15, nadi 80, suhu 38 dan pria tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Pria tersebut menyampaikan tidak ada masalah untuk saat ini. Apakah pria tersebut lolos donor? Yaitu pertanyaannya. Jawaban A adalah tidak lolos donor karena penyakit jantung. Tidak lolos donor karena tekanan darah rendah. Oke. Perlu peninjauan kembali ya tujuan kerjasama. Nah, ini keuntungan bagi teman-teman ya. Kemudian tidak lolos donor karena suhu tinggi ya. Kemudian yang E, tidak lolos donor
dan ditolak secara permanen. Nah, kira-kira jawabannya menurut teman-teman itu apa? Ya. Coba kita tinjau dari kasus ya, yang kita kaitkan dengan jawaban. Tekanan darah 110/50. Termasuk tekanan darah rendah tidak? Ya, benar. Termasuk tekanan darah rendah. Rendah mana? Di diastolnya. Nah, berarti ini kemungkinan besar ada jawaban pada B ya. Kemudian HB tidak masalah ya. Peninjauan tujuan kerjasama ini adalah jawaban yang memudahkan kalian ya, karena ini jelas tidak masuk ya. Kemudian tidak lolos karena suhu tinggi ya, bisa jadi nih teman-teman ya. Karena apa? Memang suhunya tinggi ya, di atas 37 derajat ya. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ya. Kemudian tidak lolos donor dan ditolak secara permanen ya, ditolak secara permanen ya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa kira-kira teman-teman, menurut teman-teman? Nah, dari Permenkes ya tahun 2015 ya, itu disampaikan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah itu atau memiliki riwayat penyakit jantung ya, itu dia termasuk salah satu penyakit-penyakit yang tidak lolos donor. Nah, ada dua kemungkinan besar ya. Jawaban E dan A. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah yang E. Karena apa? Di dalam penjelasan tersebut ya, dalam penjelasan ini ya, ini adalah salah satu masuk dalam kriteria calon pendonor ini ditolak, dan ditolak pun tidak mesti ditolak sementara ya, tapi ditolak secara permanen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya, tidak lolos donor dan ditolak secara permanen. Jawaban A benar apa salah? Jawaban A ini juga benar sebenarnya, tapi belum kuat ya. Yang menguatkan adalah tidak lolos donor dan ditolak secara permanen ya. Itu untuk yang nomor 2 teman-teman ya. Kemudian nomor 3 bagaimana? Seorang pria umur 59 tahun ya, ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/100, HB 17, nadi 80, suhu 36. Hasil wawancara, pria tersebut menyampaikan pernah mengalami penyakit bekuan darah yang berkembang di arteri. Nah, tampak wajah klien yang pucat. Pertanyaannya, apakah pasien tersebut lolos donor atau calon pendonor tersebut lolos? Jawaban A, tidak lolos donor karena wajah tampak pucat. Ya. B, tidak lolos donor dan ditolak secara permanen. Ya. C, tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi. Tidak lolos donor, tidak lolos karena riwayat penyakit langka. Dan yang E, tidak lolos donor karena HB dalam batas maksimal. Ya. Kita akan kuliti ya satu-satu kasus dan juga jawaban. Tekanan darah tinggi, tinggi tidak kira-kira? Ya ada potensi tingginya. Kenapa? Yaitu diastolnya yaitu 100 ya. Karena kalau dalam teori, kalau tidak salah ya, kemarin kita bahas ya, maksimal kan di situ adalah 90 ya. Oke. Jadi tidak lolos karena tekanan darah tinggi ini ada potensi, benar ya. HB nggak masalah, mau HB masih dalam batas normal kok ya. Masa tidak lolos, jelas ini salah ya. Kemudian nadi dia tidak masalah ya, dan tidak dari jawaban juga. Suhu nggak masalah juga ya. Ya. Kemudian kita cek kembali hasil wawancaranya ya. Hasil wawancaranya menyampaikan pernah mengalami penyakit bekuan darah. Ya, bekuan darah itu apa? Apa ya penyakit bekuan darah ya? Atau ada trombus gitu ya, ada trombus ya yang menyebabkan terjadinya nanti menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah, dan ini di arteri. Kemudian apakah ini salah satu jawaban? Ya mungkin ya. Tapi kita lihat juga di sini ada tampak wajah klien pucat. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban. Tapi teman-teman harus meninjau kembali teorinya, teman-teman ya. Di Permenkes lagi sampaikan bahwa ya, penyakit jantung dan pembuluh darah itu ditolak atau tidak diloloskan donor dan ditolak secara permanen. Ya,
Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Ya, nih. Ditolak secara tidak lolos donor dan ditolak secara permanen. Yang mana Bapak, misalkan ya, yang terkait dengan kok bisa tidak lolos donor dan ditolak secara permanen ya. Yang menyebabkan dia tidak lolos donor dan ditolak secara permanen adalah nih, pernah mengalami penyakit bekuan darah ya. Penyakit bekuan darah itu atau kita sebut dengan arterial trombosis ya, trombus ya, atau bekuan darah. Di mana dia? Di arteri ya, jelas di ini arteri ya, jelas. Jadi ini adalah alasan kenapa kok pria tersebut tidak lolos donor dan ditolak secara permanen, karena dia memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Walaupun dia sudah riwayat seperti itu, sehingga ini tidak diloloskan. Nah, ketiga soal ya sudah kita bahas teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf ya. Dan tak bosan-bosannya ya kami mengingatkan kepada teman jika ada yang ingin diberikan komentar ya ataupun saran, silahkan nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.